Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan agar masing-masing kami menjadi ranting-ranting daripada Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silahkan Ibu Vivi. Selamat pagi. Renungan pagi ini berjudul Kita adalah ranting. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita bukan apa-apa, kecuali kita menerima kebajikan dari Yesus Kristus. Sampai hati kita diserahkan tanpa syarat kepada Tuhan, agen manusia tidak tinggal di pokok anggur yang benar dan tidak dapat berkembang pada pokok anggur itu dan menghasilkan banyak buah. Tuhan tidak akan membuat kompromi sedikit pun dengan dosa. Dan jika Dia bisa melakukan ini, Kristus tidak perlu datang ke dunia kita untuk menderita dan mati. Tidak ada pertobatan yang murni yang tidak mengubah karakter dan perilaku orang-orang yang menerima kebenaran. Kebenaran bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Profesi kita tidak berharga kecuali kita tinggal di dalam Kristus, karena kita tidak dapat menjadi ranting yang hidup kecuali kualitas-kualitas vital dari pokok anggur berlimpah di dalam kita. Dalam orang Kristen sejati, karakteristik tuannya akan muncul, dan ketika dia mencerminkan rahmat Kristus dalam kehidupan dan karakter kita, Bapa mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi putranya. Ketika syarat ini dipenuhi, mereka yang mengaku percaya kebenaran saat ini, kita akan melihat gereja yang makmur. Karena para anggotanya tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi Dia yang mati untuk mereka, dan mereka akan menjadi ranting-ranting pokok anggur yang hidup yang berkembang. Akar pohon memiliki tugas ganda untuk diisi, yaitu harus berpegang kuat ke bumi, sementara ia mengambil sendiri makanan yang diinginkan. Demikian pula dengan orang Kristen. Ketika persatuannya dengan Kristus, stok utama terpenuhi. Ketika dia memakannya, arus kekuatan spiritual diberikan kepadanya. Bisakah daun dari satu dahan seperti itu layu? Tidak. Selama jiwa mencapai Kristus, hanya ada sedikit bahaya bahwa dia akan layu, terkulai dan membusuk. Godaan yang mungkin datang seperti badai tidak akan mencabutnya. Orang Kristen sejati membuat motif untuk perbuatannya dari kasihnya yang mendalam kepada penebusnya. Kasih sayangnya kepada Tuannya adalah benar dan suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran tentang Yesus pokok anggur yang benar adalah vital, dan kita akan pelajari dalam beberapa hari ke depan. Hari ini tentang kita adalah ranting. Nah, bagaimana caranya untuk kita menjadi ranting dari pokok anggur yang benar? Roh Nubuat menjawab dalam The Youth Instructor Juni 21 tahun 1894 paragraf 2 yang menjelaskan, ketika orang berdosa menerima Kristus dan hidup di dalam Dia, Yesus menghapus dosa dan kelemahannya dan kemudian mencangkokkan jiwa yang bertobat ke dalam dirinya sendiri
sehingga ia mempertahankan hubungan dengan Kristus seperti yang dilakukan ranting dengan pokok anggur. Kita tidak memiliki apa-apa, kita bukan apa-apa, kecuali kita menerima kebajikan dari Yesus Kristus. Sebagai informasi, kalimat yang ditandai biru adalah kalimat yang dikutip dalam renungan hari ini. Nah, berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa kita menjadi ranting bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus. Yesus menghapus dosa dan kelemahan kita, lalu Yesus cangkokkan kita yang bertobat ke dalam dirinya. Namun, meskipun ini bukan hasil usaha kita, tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Yesus. Apa yang terjadi saat kita dicangkokkan ke dalam Yesus? Kita lihat penjelasannya dalam From Heaven with Love, halaman 453, paragraf 2, yang berkata, hubungan ranting dengan pokok anggur, kata Yesus, melambangkan hubungan yang harus dipertahankan para pengikutnya dengannya. Batang atas dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, dan serat demi serat, urat demi urat tumbuh ke dalam batang pokok anggur. Jadi, jiwa menerima kehidupan melalui hubungan dengan Kristus. Orang berdosa menyatukan kelemahannya dengan kekuatan Kristus, kekosongannya untuk kepenuhan Kristus. Kemudian dia memiliki pikiran Kristus. Kemanusiaan Kristus telah menyentuh kemanusiaan kita, dan kemanusiaan kita telah menyentuh keilahian. Saat kita dicangkokkan ke dalam Yesus, maka serat demi serat, urat demi urat tumbuh ke dalam pokok anggur. Inilah makna tinggal di dalam Yesus. Urat dan serat hidup kita tumbuh tersambung ke dalam urat dan serat Yesus. Kita menyatu dengan Yesus. Apa yang terjadi saat kita sudah tersambung dengan Yesus? Lihat kalimat warna biru. Jiwa kita menerima kehidupan dari Yesus. Hidup Yesus mengalir dalam hidup kita dan menggantikan hidup kita. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, apakah hidup Yesus tersebut? Menjadi putra dan putri Allah, halaman 35, paragraf 3, berkata, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup. Itu sebabnya saat kita membaca tentang roh Kristus, hal itu sebenarnya sama dengan hidupnya Kristus. Karenanya roh itu bukanlah oknum yang lain yang berbeda. Berdasarkan Alkitab dan roh nubuat, roh itu sama dengan hidup. Roh nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 283, paragraf 4, yang berbunyi, Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3:8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 45. Jelas bahwa Yesuslah roh yang menghidupkan. Sebab di dalam Yesus ada hidup, hidup yang kekal. Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal di dalam anaknya. Inilah pentingnya kita menerima roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus. Sebab dengan menerima hidupnya Yesus, kita menjadi ranting-ranting yang hidup. Roh nubuat menjelaskan kondisi kita yang sebenarnya dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 47, paragraf pertama, berkata, sebagaimana ranting yang kering dan tampaknya tak bernyawa dicangkokkan ke dalam pohon yang hidup, demikianlah kiranya kita menjadi ranting-ranting yang hidup dari pokok anggur yang benar. Dan buah yang dihasilkan oleh Kristus akan dihasilkan oleh semua pengikutnya. Inilah pentingnya kita dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Inilah pentingnya kita menjadi ranting-rantingnya Yesus. Sebab kita adalah ranting yang kering. Tidak ada hidup dalam diri kita. Tetapi di dalam Yesus ada hidup, dan Yesus adalah roh yang menghidupkan. Kita menjadi hidup di dalam Yesus. Kita menjadi hidup saat tersambung kepada Yesus.
Inilah makna kita adalah ranting. Kita tidak dapat hidup di luar Yesus atau terlepas dari Yesus. Sebagai ranting, kita harus selalu tersambung atau tinggal di dalam Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 230 paragraf 2 yang berbunyi, ranting tidak dapat hidup terpisah dari pokok anggur, kamu tidak dapat hidup lagi kecuali kamu tinggal di dalam aku. Semoga saudara sekalian dapat melihat bahwa kita dapat hidup hanya bila kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, yang adalah Yesus Kristus. Sebab saat kita terhubung dengan Yesus, kita menerima hidupnya yang adalah rohnya, roh Kristus. Dan saking pentingnya kebenaran ini, Yesus sampai ulangi kembali kepada murid-muridnya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini sebelum Yesus disalibkan. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 319, paragraf pertama, yang berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya, kata Kristus kepada murid-muridnya. Meskipun ia sudah hampir diangkat dari mereka, hubungan rohani mereka dengan dia hendaknya jangan berubah. Hubungan antara carang dengan pokok anggur, katanya, melambangkan hubungan dengan aku yang harus kamu pelihara. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya bahwa meskipun dia akan pergi kembali kepada Bapa nantinya, tetapi hubungan dengan Yesus harus dipelihara, yaitu hubungan rohani. Yesus sama sekali tidak menyatakan perlunya oknum lain dalam hubungan ini. Itu sebabnya Yesus gunakan ilustrasi pokok anggur. Kita sebagai ranting-ranting tersambung langsung kepada pokok anggur. Tidak perlu ada perantara, tidak perlu oknum lain atau numpang lewat oknum lain. Kemudian Roh Nubuat lanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 319, paragraf 2, yang berbunyi, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Adakah Yesus menyatakan perlunya oknum yang lain untuk dapat terhubung dengan Yesus? Sama sekali tidak perlu dan tidak ada. Hubungan kita dengan Yesus, sang pokok anggur, sekali terbentuk harus dipertahankan. Kenapa? Karena kalau terputus, maka kita tidak dapat berbuah dan akhirnya mati. Hanya dengan terhubung dengan Yesus saja, maka kita dapat hidup dan berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Apa artinya tinggal dalam Yesus? Kita baca paragraf berikutnya dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf pertama, menjelaskan, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Inilah maknanya tinggal dalam Yesus, saudaraku dalam Tuhan, atau terhubung dengan Yesus, yaitu kita terus-menerus, kita selalu menerima rohnya Kristus. Inilah caranya agar hubungan kita dengan Yesus tetap terjaga, yaitu dengan menerima roh Kristus. Tidak ada sama sekali Yesus menyatakan perlunya oknum lain yang kaum Trinitas sebut dengan istilah Allah Roh. Tidak ada. Yang Yesus jelaskan bahwa hubungan dengan dirinya jangan terputus, harus dipertahankan meskipun dia akan kembali kepada Bapa, yaitu dengan menerima terus-menerus akan rohnya yang kudus, roh Kristus. Ini semua Yesus jelaskan sebelum dia disalibkan. Kemudian perhatikan apa yang Yesus sampaikan sesudah dia bangkit. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 488, paragraf pertama, berkata, sekali lagi ia memandang pada pokok anggur yang olehnya ia telah melambangkan persatuan jemaatnya dengan dirinya sendiri dan Bapanya. Sekali lagi ia mengulangi kebenaran yang telah dipaparkannya. Saudaraku dalam Tuhan, kutipan ini terdapat dalam pasal terakhir dari buku Kerinduan Segala Zaman. Pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju Bukit Sion,
sebab Yesus akan terangkat kembali kepada Bapanya, mereka melewati kebun anggur. Memandang kepada pokok anggur tersebut, Yesus terangkan kembali makna kebenaran dari perumpamaan pokok anggur yang benar kepada murid-muridnya, yaitu bahwa perumpamaan pokok anggur yang benar tersebut adalah lambang persatuan umat-umatnya dengan Yesus Kristus dan dengan Bapanya. Kembali, hanya 3 pemeran utama, yaitu Bapa sang pengusaha, lalu Anak Allah sang pokok anggur yang benar, dan umat-umatnya yang adalah ranting-rantingnya. Di manakah Allah Roh? Tidak perlu dan memang tidak ada. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus yang dilampangkan dengan sari pokok anggur. Artinya, roh tersebut adalah rohnya sang pokok anggur atau Roh Kristus. Begitu pentingnya pemahaman tentang pokok anggur yang benar ini sehingga Yesus ulangi lagi. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus jelaskan kepada murid-muridnya, dan sesudah Yesus bangkit, Yesus jelaskan kembali, khususnya sesaat sebelum dia kembali kepada Bapanya. Mengapa harus diulang-ulangi? Karena kasih-Nya kepada kita. Yesus kembali kepada Bapa, tidak membiarkan kita yatim piatu, tetapi Yesus kembali kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur, agar Dia dapat bersama kita, umat-umatnya, di mana saja dan kapan saja, sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Dia secara fisik saat Yesus datang yang kedua kali, dan itu sudah tidak lama lagi. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus mau terhubung dengan kita dengan memberikan Roh-Nya, dan Dia sedang mengetok pintu hati kita. Maukah kita buka dan izinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita? Adalah doa kami, kita semua mau membuka hati dan terima Roh Kristus dalam hati kita, agar kita menjadi ranting-ranting Yesus yang hidup dan berbuah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Mengapa kami menjadi ranting? Karena ranting harus terhubung dengan pokok anggur agar hidup. Dan itulah yang kami perlukan, sebab kami ini ranting yang kering. Kami perlu hidup, dan hidup itu hanya datang dari Yesus, yaitu Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami menjadi ranting-ranting yang hidup dan berbuah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.